There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga yang aktivitasnya masih di seputaran dapur, kamar mandi, kamar dan rumah ya tentunya teman-teman. Semoga kalian gak bosan dan semoga kalian bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil motivasi dari setiap video yang aku upload setiap harinya. Jadi hari ini tuh aku awalin aktivitas aku dengan mencuci pakaian. Nah ini tuh adalah aktivitas di pagi hari ya. Ini tuh tepatnya di jam 6 pagi gitu. Jadi aku memutuskan untuk nyuci dulu. Sebenarnya ini sehabis subuh gitu ya teman-teman. Sekitar jam setengah 6 kurang gitulah pokoknya. Kalau jam 6 sih kayaknya belum ya. Jadi di sini tuh aku mau garcep cuci baju. Biasanya tuh aku cuci baju tuh sore-sore ya biar enak pagi tinggal dijemur. Tapi kebetulan kemarin sore tuh ada teman aku yang datang ke rumah. Jadi aku tuh kayak ngobrol dulu sama teman aku ya. Jadi aku tuh nggak nyuci dan nggak beraktivitas di sore hari. Nah aku paling hanya aktivitas di malam hari aja kayak nyapu rumah, nyuci piring, paling itu doang. Kalau untuk cuci baju malam-malam tuh aku kayaknya kurang males ya karena udah malam juga dingin gitu jadi males. Kalau cuci baju tuh biasanya sih jam 5 sorean gitu sih kalau aku lagi nggak males. Sambil lihatin aku beraktivitas, nah di sini tuh aku mau jawab beberapa pertanyaan lagi ya dari teman-teman aku. Kalau kalian ingin bertanya juga, kalian bisa bertanya di kolom komentar dan kalian bisa bertanya di DM aku yang Instagram aku yang udah aku sematkan di atas layar ya. Nah jadi ada yang sedikit berkomentar katanya tuh, Bun apa benar anaknya tuh sebaik itu, karena mungkin mereka tuh lihat di video tuh anak aku baik ya, anakku kayak rajin banget gitu. Nah namanya anak-anak tuh pasti kayak yang ada tibanya saatnya di masa dia tuh males, ada saatnya kita tuh dongkol. Nah anak-anak aku tuh sama seperti kayak anak-anak yang lain gitu, cuman anak-anak aku di usia segitu tuh udah tahu aktivitas rumah tangga. Nah, di sini tuh aku kayak ingin berbagi tips juga kepada kalian bagaimana caranya agar anak-anak kita tuh bisa terbiasa dengan aktivitas rumah tangga. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, stay tune terus, jangan di skip-skip ya. Sebagai ibu rumah tangga, aku juga mempunyai anak yang rewel, anak yang bandel, anak yang kadang-kadang tuh suka menguras emosi. Cuman karena aku menerapkan beberapa gaya hidup dan menerapkan cara didik aku yang menurut aku ini bermanfaat untuk aku dan anak aku, jadi aku tuh bisa sedikit meringankan sedikit atau mengenalkan kehidupan ke anak aku. Nah, jadi bagaimana caranya aku agar biar anak-anak aku tuh tahu dan anak aku tuh nggak maksudnya ringan tangan untuk membantu aku tanpa aku harus minta tolong. Setipekal anak aku tuh adalah tipekal yang apabila lihat aku repot, apabila lihat aku sibuk, mereka tuh akan cari atau mereka akan bertanya apakah aku butuh bantuan. Nah, kenapa bisa anak aku seperti itu?
Dari awalnya aku tuh udah mengenalkan mereka dengan rutinitas rumah tangga, dan aku tuh selalu melibatkan mereka dalam setiap aktivitas rumah tangga aku. Banyak di kita tuh orang tua yang kadang-kadang tuh kalau anaknya tuh lihatin atau anaknya tuh bantuin tuh, mereka tuh malah merasa terganggu. Kalau aku enggak ya teman-teman. Kalau aku tuh tipe yang kalau anak aku mau bantu, aku persilahkan bagian yang mana mereka memang bisa. Tapi kalau seandainya mereka salah, kalian jangan pernah menghakimi atau jangan langsung memarahi mereka, karena dengan kita selalu memarahi mereka, itu yang akan menyebabkan mereka tuh udah nggak mau lagi bantuin kita. Nah, kenapa kita jangan marahin mereka? Karena kita tuh nanti malah akan memainkan mental mereka, jadi mereka tuh saat kita beraktivitas tuh malah milih nggak peduli. Kita aja kalau misalnya bantuin orang dan ternyata respect dari orang itu berbeda, kita tuh akan suatu saat nanti akan jaga jarak gitu ya, mungkin nggak akan bantuin lagi. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya teman-teman. Jadi kalau apapun yang mereka kerjakan atau mereka bantu kita dan ternyata mereka tuh salah dalam membantu kita, kita tuh jangan pernah langsung memarahi mereka. Bagaimana caranya? Nah, dari situ kita akan memberikan mereka pelajaran, seperti kita tuh akan menasehati atau bilang kalau cara yang mereka pakai atau apa yang mereka kerjakan tuh salah. Nah, di situ kita harus memberikan contohnya. Jadi anak-anak itu akan mengerti dan paham. Kalau kita marahi, mereka tuh akan jadi takut dan suatu saat kita sibuk atau apa, malah mereka tuh nggak akan mau menolong kita. Nah, yang kedua, selalu ucapkan terima kasih setiap mereka selesai bantu kita. Nah, aku tuh setiap mereka kasih bantuan atau aku yang minta bantu, pokoknya apalah itu, aku selalu mengucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, rasa ucapan terima kasih itu bisa menggambarkan betapa senangnya kita kalau kita dibantu sama anak kita. Jadi anak-anak tuh merasa happy dan bahagia. Jadi dia tuh jadi semangat gitu untuk bantuin kita. Misalnya kalau kita tuh hanya minta bantuan kecil, selalu ucapkan terima kasih. Jadi kalau aku tuh misalnya minta tolong atau sama siapa, bahkan sama yang kecil juga aku sering minta tolong. Nah, setelah selesai mereka mengerjakan apa yang aku minta tolongin itu, biasanya aku mengucapkan terima kasih sama mereka. Jadi kita tuh nggak boleh sungkan untuk mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak. Jadi mereka tuh kayak mempunyai suatu kebanggaan sendiri di saat kita orang tuanya itu mengucapkan terima kasih. Dan kata-kata terima kasih itu juga bisa menjadi dampak positif untuk anak-anak, karena kalau kita sering dan biasakan ucapkan itu, anak-anak kita pun saat dia tuh membantu atau dibantu sama orang lain, mereka juga tidak akan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, jadi itu tuh adalah salah satu positif juga ya untuk anak-anak. Dan poin yang ketiga adalah selalu puji setiap pencapaian yang anak kita dapat. Nah, kalau seandainya kita tuh siap masak dibantuin sama anak-anak. Nah, pas makan tuh kadang-kadang tuh anak-anak tuh suka bilang, "Enak ya, Bun, masakannya." Nah, kita tuh di situ punya kesempatan untuk memuji mereka juga. Nah, kita bisa selipkan sebagian kata-kata seperti, "Ini tuh karena berkat bantuan kamu, kamu memang pintar, kamu jago masak. Pasti nanti kalau kamu besar pintar masak." Pokoknya kita tuh pintar memuji anak kita. Dan kalau seandainya misalnya kita tuh dia tuh berhasil melakukan apa yang kita perintahkan, biasakan ya teman-teman untuk memuji mereka, tapi dalam rangkaian kalau memuji jangan dilebih-lebihkan, karena kalau kita melebih-lebihkan takutnya nanti anak-anak kita tuh bisa kayak melambung tinggi ya, karena nggak boleh dilebih-lebihkan. Oh ya, maaf kalau ada suara tangisan anak kecil, itu bukan anak aku ya teman-teman, itu anak tetangga tiba-tiba nangis gitu, nggak tahu kenapa.
Tapi semoga kalian tetap enjoy ya untuk nonton video dan mendengarkan cerita aku. Di sini aku nggak menjelaskan step by step yang aktivitas aku ya, karena aktivitas aku tuh masih sama seperti video-video aku yang lainnya. Jadi di sini tuh aku menyelingi cerita karena banyak komentar yang mengatakan bagaimana caranya aku mendidik anak aku sampai anak aku bisa sedewasa itu gitu. Nah, itu tadi dia beberapa poin yang aku terapkan dalam mendidik anak aku. Yang pertama, jangan biasakan marah dengan apa yang mereka kerjakan itu salah. Jadi kalau saat mereka bantuin kita, saat mereka nolong kita, kalau misalnya yang mereka buat itu salah, mereka kerjakan salah, kita tidak boleh memarahi, tapi kita introspeksi atau kita ajarin lagi gitu cara yang benarnya. Nah, yang kedua, selalu ucapkan terima kasih di saat mereka melakukan atau selesai membantu kita dalam beraktivitas atau mengerjakan apa yang kita perintahkan. Yang ketiga, selalu puji mereka setiap pencapaian yang mereka dapatkan. Nah, aku selalu menerapkan itu ya teman-teman. Dan yang satu lagi, ada memang dalam video aku yang kemarin menjelaskan ada 3 cara untuk mendidik anak. Cuman karena anak-anak aku yang umurnya tuh deket gini ya, jadi susah banget untuk menerapkan cara didik itu. Karena kalau aku menerapkan cara didik itu di posisi Abang Rais tuh seharusnya sekarang adalah posisi dimana dia tuh harus diperlakukan sebagai tahanan perang. Sementara di dua adiknya tuh adalah posisi dimana dilakukan sebagainya bak putri raja. Jadi kalau aku menerapkan tiga didik anak seperti yang diajarkan Rasulullah, aku takutnya nanti Abang Rais akan berpikiran kalau aku tuh mempunyai sifat yang pilih kasih kepada adik-adiknya. Jadi aku tuh nggak pakai terapan didik seperti itu ya teman-teman. Aku pakai didik terapan tuh, aku pakai 3-3 seperti menganggap anak seperti sahabat, itu tuh aku pakai. Menganggap anak seperti tahanan perang, itu aku pakai. Dan menjadikan anak seperti putri raja dan ratu, itu tuh aku pakai. Karena aku pakainya tuh di mana tempat yang memang layak aku pakai. Seperti kalau saat mereka salah, contohnya yang salah tuh Abang Rais, aku akan tetap marahin 3-3-nya ya teman-teman. Seperti memberi nasihat, bukan marah yang seperti apa ya. Misalnya aku menasehati Abang Rais yang salah. Nah, itu nanti akan merembet sampai ke kakak Riri dan adek Rara. Kalau seandainya aku memberi kejutan ke Abang Rais atau adek Rara, nah biasanya semuanya juga aku kasih. Jadi aku tuh ingin bersifat adil kepada ketiga anak aku, agar mereka juga nanti kelak akan bersifat adil juga dan gak punya sifat yang membeda-bedakan. Aku takut banget kalau nanti 3 bersaudara akan hancur kalau aku mempunyai sifat yang membeda-bedakan. Makanya aku tuh selalu samain mereka ya teman-teman, walaupun si adik, walaupun si abang, walaupun laki-laki dan perempuan, aku mensetarakan mereka, aku menyamakan derajat mereka. Jadi aku tuh nggak pernah membeda-bedakan mereka. Karena jujur ya teman-teman, di saat kita merasa dibedakan, kita tuh akan kecil hati dan kita tuh akan bisa merubah sifat kita. Jadi aku tuh nggak mau seperti itu untuk anak-anak aku, makanya aku selalu mesamaratakan anak-anak aku. Nah, itu dia cara didik aku ya teman-teman, karena memang setiap anak itu mempunyai beda-beda karakter, jadi kita tuh nggak bisa samain. Dan mungkin aku dapat rezeki dari Allah, rezeki istimewa, diberikan anak-anak yang pengertian, yang mengerti. Walaupun nggak halnya anak-anak tuh suka bikin kita marah-marah, kadang-kadang tuh kita tuh bisa berubah ya teman-teman. Kita bisa berubah menjadi singa, harimau, macan. Aku tuh adalah tipikal ibu yang kejam. Aku tuh adalah ibu yang sangat bawel. Aku tuh adalah ibu yang menuntut anak-anak aku untuk patuh kepada aturan yang aku buat. Karena aku punya prinsip, di rumah ini adalah aku lehernya, aku yang mengatur segalanya, dan aku yang
Pokoknya aku yang menjadwalkan apapun itu, aku di sini yang menjadi panutan. Jadi aku tuh nggak mau anak-anak aku tuh kayak nggak punya aturan di rumah. Aku suka ketertiban kepada anak-anak aku. Jadi itu dia cara aku ya teman-teman. Semoga aja ada manfaat yang bisa kalian ambil dari cara aku mendidik anak aku. Dan mungkin setiap orang tua punya cara masing-masing untuk mendidik anaknya. Itu tergantung kita memahami dan menyikapinya. Yang penting tetap lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk masa depan, dan untuk perihal dan sikap anak kita tuh kita yang nentukan ya teman-teman. Karena bagaimana sifat orang tuanya, begitulah cerminan dari anaknya. Pokoknya kalau kita baik, pasti anak kita baik. Kalau kita buruk, pasti anak kita buruk. Jadi kalau kita ingin anak kita mempunyai budi pekerti yang baik, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik pula untuk anak kita. Jadi kita tuh harus bisa menjadi orang tua yang menjadikan contoh kepada anak-anaknya. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menonton video aku sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Buang buruknya, ambil baiknya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.